Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indria. Orang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam SPD ini saya ingin menguraikan dhamma berkaitan dengan 4 bahaya Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada, dari bangun pagi sampai kita beraktivitas lalu hingga tidur lagi, dalam satu hari itu pasti kita mengalami banyak kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tapi juga ada juga kejadian-kejadian yang merupakan bahaya. Saat bangun pagi, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terpleset di kamar mandi. Saat kita juga mau menyiapkan bekal untuk makanan anak, atau saat melakukan bersih-bersih pagi, kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi sesuatu. Saat di jalan, saat buru-buru mengantarkan anak berangkat kerja, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga bisa celaka. Jadi ada bahaya-bahaya yang mengincar kita setiap saat. Tapi orang banyaknya mengetahui bahwa bahaya-bahaya itu berasal dari luar diri kita. Tanpa kita sadari sebenarnya bahaya itu bukan hanya dari luar diri kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang bersumber dari dalam diri kita. Untuk itulah pada malam hari ini saya ingin menguraikan dhamma berkaitan 4 bahaya. 2 macam bahaya Bapak Ibu Saudara. Menurut pengertian umum ada 2 macam bahaya, yaitu yang pertama adalah yang sumbernya dari luar diri kita, seperti pengaruh dari orang lain, makhluk lain. Misalkan kita tergigit serangga, terus atau tergigit nyamuk, kita bisa masuk rumah sakit karena demam berdarah, itu dari luar. Atau orang yang menjahati kita, itu bahaya dari luar. Faktor cuaca, karena cuaca kita menjadi sakit, karena suatu kejadian atau itu kita menjadi terlibat bahaya. Itu faktor-faktor yang dari luar, yang tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin masih bisa kita hindari, tentunya dengan berbagai macam cara. Tapi ada juga faktor dari dalam. Nah, kalau faktor yang dari dalam ini adalah bahaya yang bersumber dari dalam diri, sering disebut sebagai faktor manusia atau juga sebagai human factor. Adalah segala bentuk perilaku, kondisi fisik, psikologis, atau sikap batin seseorang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, ataupun kerugian lainnya. Ya, yang ingin saya bahas pada malam hari ini, fokus pembahasan pada malam hari ini adalah bahaya-bahaya yang faktornya dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum saya menyampaikan bahaya-bahaya yang diajarkan oleh Sang Buddha, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bahaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara pengertian umum. Yaitu adalah kemungkinan mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, kerugian, kehancuran, dan penderitaan. Jadi segala sesuatu yang dapat menimbulkan, mendatangkan kekacauan, bencana, kerugian, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan yang namanya bahaya. Dalam Umibhaya Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha menggunakan perumpamaan tentang seorang yang terjun ke dalam air
untuk menjelaskan 4 bahaya yang harus diwaspadai oleh seorang biku ataupun samanera atau seseorang yang hidup dalam kehidupan pabajita. Tapi apakah bahaya-bahaya ini hanya mengincar para manusia yang masih menjalankan hidup sebagai pabajita? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ajaran Sang Buddha mengenai 4 bahaya ini juga bisa diterapkan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dan penting juga untuk diketahui. Bahaya yang pertama adalah bahaya ombak, yaitu adalah bahaya dari kemarahan, kejengkelan, terutama yang bersumber dari tidak mau mendengarkan nasihat atau kritik atau pendapat orang lain. Karena tidak suka karena nasihat, kritik, dan lain sebagainya, kita menjadi marah, menjadi tersinggung. Itulah bahaya yang pertama. Yang kedua adalah bahaya dari buaya, yaitu adalah kerakusan, di mana kita tidak bisa mengendalikan nafsu indria berkaitan dengan makanan. Kemudian yang ketiga adalah bahaya dari pusaran air atau kenikmatan indria, yaitu adalah terpikat pada kesenangan, baik berkaitan dengan harta, fasilitas, ataupun kesenangan-kesenangan yang bersumber dari panca indera, baik itu perasa, lidah, mata, penglihatan, hidung dari penciuman, pendengaran dari telinga, dan juga sentuhan. Yaitu bahaya-bahaya yang dari situlah yang masuk ke dalam bahaya dari pusaran air. Dan yang keempat adalah bahaya dari ikan buas, yaitu adalah lawan jenis. Jadi bahaya ikan buas ini bukan hanya perempuan. Banyak orang yang masih mensalahartikan bahwa bahaya ikan buas atau hiu biasanya dikatakan itu adalah wanita. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Bila itu seorang wanita, bahayanya adalah seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki, bahayanya adalah seorang perempuan. Dikatakan oleh Sang Buddha, tidak ada yang lebih menarik bagi seorang laki-laki selain perempuan. Tidak ada yang lebih menarik bagi seorang perempuan selain laki-laki. Itulah 4 bahaya, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya akan menguraikan secara lebih mendalam. Bahaya ombak atau kemarahan, kejengkelan, tidak mau ditegur dan dinasehati. Kerugian bila kita terjebak pada bahaya ini adalah yang pertama, ilmu, kemampuan, wawasan menjadi tidak berkembang dengan luas. Kenapa begitu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana ilmu, keterampilan, pengetahuan kita mau jadi berkembang, sedangkan kita tidak mau belajar dari orang lain? Belajar di sini adalah berupa nasihat, kritik, atau pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Karena ego kita tidak mau menerima nasihat, kritik, atau teguran dari orang lain yang mungkin sebenarnya itu benar, tapi karena kesombongan kita, karena kemarahan kita, ketidaksukaan kita, karena mungkin kita dianggap lebih rendah atau tidak memiliki pengetahuan, kita menjadi marah. Sehingga mungkin sebenarnya teguran, nasihat ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita, tapi karena kejengkelan, karena kemarahan kita tidak mau menerima. Sebenarnya mungkin nasihat, teguran ini bisa membawa pada kemajuan bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang awalnya peduli menjadi tidak peduli lagi terhadap kita. Kalau kita menjadi seseorang yang sulit dinasehati, sulit ditegur, mudah marah, mudah tersinggung, orang yang awalnya memiliki
kepedulian terhadap kita yang dilandasi oleh cinta kasih, karena tidak ingin kita mengalami kesusahan di masa mendatang atau terjebak pada masalah, ia menasihati kita, menegur kita. Tapi kita karena marah, karena tersinggung, kita melawan, kita tidak mau diberikan nasihat atau menunjukkan sikap yang kurang baik atau memperlihatkan ekspresi yang marah, tidak suka. Orang yang awalnya peduli terhadap kita mungkin karena benar-benar sayang terhadap kita, mungkin sekali, dua kali, atau beberapa kali mungkin dia masih akan terus mencoba untuk memberikan nasihat atau teguran terhadap kita. Tapi bila terus direspon dengan cara yang seperti itu, dengan cara marah, tidak suka, dilawan, orang itu lama-lama juga akan tidak mau atau tidak peduli lagi pada kita. Dia akan berpikir, toh juga bukan saya yang rugi, kamu sendiri yang rugi, karena tidak mau mendengarkan nasihat atau teguran ini. Itulah Bapak Ibu Saudara, bila kita menjadi orang yang sulit dinasehati, sulit diberitahu, mudah marah, mudah tersinggung, kita lama-lama akan dijauhi orang juga. Yang keempat adalah kehilangan kesempatan emas untuk maju. Iya, orang yang awalnya memberikan nasihat, teguran atau ilmu pengetahuan ini mungkin sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada kita, sudah juga makan asam garam kehidupan ini lebih lama, sudah mengalami banyak jatuh bangun, sehingga ia ini mungkin memiliki pengetahuan lebih luas daripada kita, sehingga bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan atau kesusahan kita. Tapi kita tidak mau mendengar, yang dimana mungkin sebenarnya itu sudah seperti buah atau saripati dari pengalaman hidupnya, yang kita sebenarnya tinggal memetik, tinggal menikmati. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah lagi untuk mengalami sendiri. Tapi karena merasa tersinggung, merasa diremehkan, marah, tidak suka, kita menolak. Jadi sebenarnya yang ilmu pengetahuan itu bisa membawa pada kemajuan bagi kita atau menjadi kesempatan emas bagi kita untuk maju, itu menjadi hilang. Balik lagi karena kemarahan dan ketidaksukaan kita. Kemudian yang kelima adalah keakuan dan kesombongan akan semakin kuat. Mungkin sesekali kalau kita ditegur oleh orang lain, diberikan nasihat, kita mungkin tidak cocok atau mungkin berbeda pendapat. Tapi kalau kita tidak pernah mau untuk dikritik, ditegur atau diberikan nasihat oleh banyak orang, bukan hanya satu orang saja, berarti di saat itulah sebenarnya kesombongan kita berkembang. Bila dibiarkan terus kita seperti itu, makin lama kita akan semakin sombong. Itulah Bapak Ibu Saudara, kerugian-kerugian bila kita terjebak pada bahaya ini. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan kisah dari Bante Dewadatta, yang dimana nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengambil makna dari kisah ini. Bante Dewadatta itu adalah Bapak Ibu Saudara, adalah seorang biku yang terkenal karena memiliki kesaktian, dan ia juga masih kerabat dekat dari Sang Buddha, yang dimana ia juga pasti bukan biku sembarangan. Dewadatta ini memiliki kesaktian, dia bisa berubah sesuai dengan kemauannya atau memiliki abinya. Mau jadi anak kecil bisa, mau menjadi orang tua juga bisa. Dan karena itulah juga ia memiliki banyak pengikut, sehingga makin lama ia semakin menginginkan untuk menjadi pimpinan sangga, yaitu dengan cara menggeser Sang Buddha. Dan juga ia menjadi tidak suka karena Sang Buddha mendapatkan begitu banyak penghormatan, baik dari biku, raja maupun umat, sehingga ia menjadi sangat tidak suka dan ingin mengambil kepemimpinan sangga dengan cara memfitnah Sang Buddha. Ia memberikan usul kepada Sang Buddha bahwa untuk selamanya para biku hanya boleh tinggal di hutan,
tidak boleh di perkampungan. Untuk selamanya para biku tidak boleh tidur di bawah atap, hanya boleh di bawah pohon. Untuk selamanya para biku hanya menggunakan jubah dari pamsukula atau kain buangan, yang dimana itu didapat biasanya dari kain pembungkus mayat. Kemudian untuk selamanya para biku hanya boleh tinggal di hutan dan juga tidak boleh di perkampungan. Dan untuk selamanya para biku hanya boleh makan dari hasil pindapata. Sang Buddha menolak saran itu. Sang Buddha mengatakan, siapapun para biku yang ingin menjalankan hal seperti itu diperkenankan, tapi bila tidak pun juga diperkenankan. Kemudian ia mengkritik Sang Buddha bahwa Sang Buddha tidak mau menerapkan aturan yang lebih keras dan memberikan aturan yang mengendur untuk para biku. Karena gagal dalam hal ini, ia begitu marah sehingga juga ia akhirnya ingin mencelakai Sang Buddha, berupa ingin membunuh Sang Buddha sebanyak 3 kali. Yang pertama, ia menyewa pemanah untuk memanah Sang Buddha, tapi gagal karena para pemanah ini malah menghormat kepada Sang Buddha dan tidak sanggup untuk melukai Sang Buddha, bahkan mendapatkan pembabaran dhamma dari Sang Buddha sehingga mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian yang kedua, ia ingin menjatuhkan batu yang sangat besar saat Sang Buddha melakukan perjalanan, tapi gagal lagi. Batu yang dijatuhkan dari atas ini ternyata menabrak batu-batu lain sehingga menjadi pecahan-pecahan batu yang kecil. Tapi pecahan batu yang kecil ini dapat melukai kaki Sang Buddha sehingga kaki Sang Buddha berdarah. Sang Buddha itu tidak akan pernah bisa dibunuh, Bapak Ibu Saudara, karena kebajikannya begitu luar biasa besar. Tapi seorang sama Sang Buddha juga masih bisa dilukai. Tapi itu pun juga merupakan sebuah garuka kama atau perbuatan buruk yang sangat berat. Sehingga dikatakan bahwa seseorang melakukan hal seperti ini, dalam kehidupan setelah ini ia pasti akan terlahir di alam neraka, yaitu neraka awici atau neraka yang paling dalam. Kemudian karena gagal lagi, Dewadatta membuat gajah Nalagiri ini menjadi mabuk sehingga menyerang Sang Buddha. Tapi karena cinta kasih yang dimiliki Sang Buddha, gajah ini menjadi tersadar, bahkan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Karena setelah melakukan perbuatan-perbuatannya ini, Dewadatta ini mengalami sakit dan juga kehilangan kesaktiannya. Karena kehilangan kesaktiannya, ia juga ditinggal oleh murid-muridnya. Karena menyesal, Dewadatta ini ingin menemui Sang Buddha. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa Dewadatta ini tidak akan pernah bisa menemui beliau. Terbukti saat ia ditandu oleh murid-muridnya yang masih setia, saat sedang beristirahat, saat diletakkan di tanah, saat kaki Dewadatta ini menyentuh tanah, bumi terbuka dan langsung mengarah ke neraka. Dan ditelanlah Dewadatta. Itulah Bapak Ibu Saudara, karena marah, karena jengkel, karena ketidaksukaan, kita bisa menderita begitu lama. Coba bayangkan berapa lama harus menderita di alam neraka karena kejengkelan dan ketidaksukaan. Padahal segala fenomena yang ada itu hanya muncul, berlangsung dan padam. Semua itu pasti akan berlalu. Kalau kita bisa mengatasi secara bijaksana, bisa mengendalikan amarah kita tidak perlu menderita seperti Bante Dewadatta. Umur seseorang yang terlahir di neraka awici itu seperti sebuah gunung marmer yang dimana setiap 1000 tahun ada seseorang yang mengikis bukit marmer itu dengan kain sutra sampai gunung marmer itu habis. Disitulah masa waktu seseorang yang terlahir di alam neraka baru bisa keluar. Bayangkan berapa lama begitu menderita karena kemarahan ini yang sebenarnya bisa bertahan berapa lama sih. Bila kita juga mengambil pelajaran dari sini, sebelum kita ngomong kehidupan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saat seseorang sedang marah, sebenarnya sebelum amarah itu melukai orang lain, sebenarnya ia telah melukai dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu Saudara sedang marah,
sebelum Bapak Ibu Saudara mengatakan kata-kata yang kasar, sebelum Bapak Ibu Saudara marah secara meledak-ledak, sebelum menyakiti orang lain dengan fisik, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, di dalam diri Bapak Ibu Saudara ini sudah terbakar karena amarah yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Apakah itu tidak membuat Bapak Ibu Saudara menderita? Tentu membawa pada penderitaan. Sebelum neraka di alam sana, Bapak Ibu Saudara sudah merasakan neraka di alam sini karena amarah Bapak Ibu Saudara sendiri. Itulah bahaya dari amarah dan juga kejengkelan atau rasa tidak suka ini, Bapak Ibu Saudara. Bahaya yang kedua adalah bahaya buaya. Kerugian bila kita terjebak pada bahaya ini, yang pertama adalah loba atau keserakahan berkembang. Mungkin awalnya kita hanya mengambil sedikit berkaitan dengan makanan. Contohnya saja saat Bapak Ibu Saudara ditawari di pesawat itu ada dibagikan permen. Nah, awalnya kita mungkin kadang-kadang masih malu ambil secukupnya. Tapi karena terbiasa lama-lama ambil lebih banyak, bahkan mungkin kalau bisa dibawa pulang sebanyak-banyaknya. Itu juga adalah bentuk dari keserakahan, Bapak Ibu Saudara. Bila dibiarkan terus, semakin lama keserakahan ini akan semakin berkembang. Berkaitan dengan kecukupan makan, Bapak Ibu Saudara, lambung manusia itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi kalau dibiasakan makan banyak, dia akan semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin membesar lagi. Dengan semakin membesarnya lambung ini, semakin lama semakin akan tidak kenyang. Jadi karena kita membiasakan loba yang sebenarnya keserakahan kita yang sebenarnya kecil, makin lama makin dibiarkan, lama-lama akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah terkena penyakit, Bapak Ibu Saudara. Orang zaman dulu itu sakit bukan karena kelebihan makan, Bapak Ibu Saudara, tapi karena kekurangan makan. Di masa-masa susah negara kita ini, seseorang itu sakit karena kekurangan makan, tidak bisa makan, bahkan hingga mati kelaparan. Busung lapar zaman dulu, kurang gizi. Tapi kalau sekarang banyak orang sakit, orang meninggal itu karena kelebihan. Bapak Ibu Saudara sadar tidak? Banyak orang terkena stroke, hipertensi, pecah pembuluh darah itu karena apa? Karena makan makanan yang tidak sehat secara berlebihan. Banyak bapak, ibu-ibu ini juga menderita karena asam urat, tidak bisa jalan, sulit berjalan, sulit bergerak. Karena apa? Karena makan seperti emping melenjo atau apapun itu secara berlebihan. Kemudian lagi adalah gula. Jadi makan atau minuman yang tinggi gula secara berlebihan sehingga sakit gula. Itu apakah karena kenikmatan yang sebenarnya sebentar itu membawa penderitaan yang begitu lama. Kemudian yang bahaya yang selanjutnya adalah, kerugian yang selanjutnya adalah menjadi boros. Bapak Ibu Saudara pernah tidak membayangkan kalau orang zaman dulu itu minum kopi ya sekali bangun pagi, setelah bekerja, saat santai di teras rumah minum kopi sekali atau dua kali. Tapi coba lihat orang sekarang, minum kopi bisa berapa banyak dalam sehari. Dan coba lihat kopi-kopi sekarang seperti apa namanya, kopi gula aren, kopi latte, boba dan lain sebagainya. Itu sudah boros. Berapa harga dari kopi-kopi itu? Coba di kopi shop itu berapa? Satu gelas secangkir itu 20.000, 30.000. Coba kalau dipakai makan sehari, bisa cukup loh Bapak Ibu Saudara untuk makan sehari. Sedangkan kita hanya untuk dipakai untuk membeli kopi. Sudah boros, masih bonus sakit. Sakit apa? Sakit mah. Coba lihat anak muda zaman sekarang, banyak yang sakit mah, sakit GERD. Itulah Bapak Ibu Saudara, sudah boros, bonus sakit lagi. Sangat tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Coba kita
bisa mengendalikan diri, kita sudah bisa berhemat, kita juga bisa memperoleh kesehatan. Kemudian adalah yang keempat adalah rasa empati atau kepedulian terhadap orang lain akan semakin rendah. Seseorang yang serakah ini biasanya ia tidak peduli terhadap orang lain, mau orang lain dapat, mau tidak dapat, mau orang lain senang tidak senang, dia tidak peduli. Yang penting adalah dirinya senang dan dirinya terpuaskan. Nah, bila sifat ini terus dibiarkan, lama-lama kita bukannya semakin baik, akan semakin buruk, yaitu semakin lama semakin tidak memiliki empati atau tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara bahaya yang kedua, yaitu bahaya kerakusan. Mungkin kisah yang cocok untuk bahaya ini adalah kisah dari Raja Pasenadi dari Kosala. Raja Pasenadi dari Kosala ini adalah seorang raja yang juga sangat berbakti terhadap Sang Buddha atau ajaran Dhamma Sang Buddha dan memiliki keyakinan yang kuat. Raja Pasenadi Kosala ini suatu hari ia sedang makan. Namanya seorang raja yang sedang makan, ia mau makan apa saja bisa, mau seberapa banyak saja bisa, karena ia seorang raja. Ia makan, dikatakan ia makan sebakul nasi dan juga lauk yang begitu mewah seperti kari daging. Nah, setelah ia makan, ia melihat Sang Buddha yang setelah makan berjalan. Karena rasa bakti dan keyakinannya, ia cepat-cepat buru-buru menghormat kepada Sang Buddha. Tapi karena ia bertubuh agak gemuk dan juga habis makan, nafasnya menjadi terengah-engah. Kemudian Sang Buddha memberikan nasihat berupa syair berikut ini. Ketika seorang senantiasa Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian, mengetahui kecukupan makan yang ia makan, ia menua dengan lambat. Menjaga kehidupannya. Dan saat Sang Buddha menguraikan syair nasihat ini, ada seorang pemuda di belakang dari Raja Pasenadi. Dia meminta pemuda ini untuk mengulang setiap kali ia makan, tolong diulang nasihat dari Sang Buddha ini. Kemudian pemuda ini Sudarsana ini setiap kali Raja Pasenadi makan, ia mengulang syair nasihat dari Sang Buddha. Terbukti setelah berapa lama ia menjadi kurus dan menjadi lebih sehat. Itulah Bapak Ibu Saudara, makanan itu bisa membuat kita menjadi sehat ataupun menjadi sakit, tergantung bagaimana pengendalian diri kita. Kalau makan terlalu sedikit itu juga bisa membawa kita menjadi sakit. Tapi kalau berlebihan juga bisa membuat kita menjadi sakit. Yang selanjutnya adalah bahaya dari pusaran air, yaitu kenikmatan indria yaitu terpikat pada kesenangan duniawi berupa harta, fasilitas ataupun kenikmatan dari 5 panca indera. Kerugian bila kita terjebak pada bahaya-bahaya ini adalah yang pertama adalah kemelekatan semakin kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara sangat mencintai harta yang dimiliki, itu Bapak Ibu Saudara semakin kaya pun Bapak Ibu Saudara tidak akan mau untuk melepaskan harta itu berupa berdana. Kemudian bila kita berkaitan dengan fasilitas, bila kita memiliki harta berupa misalkan motor, mobil atau HP, semakin baik bukan semakin kita gampang untuk melepas, tapi semakin kita terikat pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Kemudian berkaitan 5 panca indera, saat seseorang sudah mendengarkan musik atau suara-suara yang indah, ia juga akan semakin melekatinya, semakin ingin terus untuk mendengarnya. Bila kita sudah melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kita juga semakin
melekatinya, terus ingin melihat hal-hal yang indah itu. Jadi kalau dibiarkan, kemelekatan kita akan semakin bertambah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah ketakutan bertambah. Ketakutan dan kekhawatiran akan bertambah. Jadi kalau dulu kita misalkan memiliki HP yang sebenarnya sederhana, tapi kita bisa akhirnya membeli yang lebih bagus, itu akan hanya menambah kekhawatiran. Saat hilang atau takut akan hilang, takut akan diambil oleh orang lain, di saat itulah kekhawatiran dan ketakutan kita bertambah. Dan semakin kita memiliki fasilitas yang semakin baik, seperti rumah yang semakin baik, terus kendaraan yang semakin baik, semakin bagus, kekhawatiran, ketakutan itu sebenarnya akan terus bertambah bila kita lekati. Karena apa? Takut akan hilang, takut akan dicuri oleh orang lain, atau takut kehilangan. Berkaitan juga panca indera, kesenangan-kesenangan dari panca indera seperti musik, seperti bebauan, seperti rasa yang enak, kita akan takut dan juga khawatir. Takut untuk tidak mendapatkan lagi, khawatir juga untuk tidak mendapatkan lagi atau kehilangan kenikmatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah loba akan semakin kuat. Bila kita mengikuti kesenangan kita berkaitan dengan harta, mau seberapapun harta yang kita miliki, mau hujan emas, hujan berlian pun, kita tidak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Mau kita memiliki fasilitas sebagus apapun, tidak akan pernah puas. Misalkan dulu kita naik sepeda saja sudah senang karena memiliki sepeda, tapi melihat orang lain memiliki sepeda motor, kita menginginkan sepeda motor. Kita berjuang lagi untuk mendapatkan, akhirnya bisa mendapatkan motor. Merasa juga tidak puas, lihat orang lain naik mobil, ingin juga naik mobil. Lihat orang lain naik mobil yang lebih mewah, ingin lagi mobil yang lebih mewah. Kemudian setelah mendapatkan mobil yang baik, mobil yang mewah, masih juga tidak puas melihat para konglomerat itu naik helikopter, ingin juga naik helikopter. Berhasil naik helikopter, lihat para artis di Instagram, di media sosial naik pesawat pribadi, ingin juga naik pesawat pribadi. Jadi kalau mengikuti nafsu keinginan, kita tidak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Dengan terasa tidak puas itu hanya membawa pada penderitaan. Penderitaan untuk memperoleh dan juga kalau tidak memperoleh. Kalau memperoleh ya menderita karena harus berjuang mati-matian untuk memperoleh. Tapi setelah kalau tidak memperoleh itu lebih menderita lagi karena menjadi beban pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita terjebak pada bahaya berkaitan ketidakpuasan, berkaitan dengan harta, fasilitas, dan kesenangan-kesenangan indera ini, hanya akan membawa pada kerugian dan juga pada penderitaan. Mungkin kisah yang cocok untuk bahaya ini adalah kisah dari biku muda yang tidak merasa puas. Ada seorang biku muda yang tinggal dengan gurunya di Wihara Jetawana. Suatu ketika gurunya ini meminta muridnya ini untuk belajar di wihara yang lain. Ia mengikuti kemauan gurunya, ia belajar di wihara yang lain. Tapi saat ia belajar di wihara yang lain ini, orang tuanya ini, ayahnya meninggal dunia. Setelah ia kembali ke Wihara Jetawana, om atau pamannya ini memberitahu dia bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Tetapi walaupun begitu, ayahnya memberikan warisan berupa 1000 kahapana emas. Jadi karena ia mendengar bahwa ia memiliki warisan, konsentrasinya dalam berlatih ini menjadi berkurang, sehingga ia tidak puas dalam kehidupan kebikuan. Ia menjadi tidak semangat untuk berlatih, murung, lesu, memikirkan bahwa
ia bisa bersenang-senang dengan harta yang ia miliki di luar sana. Karena mengetahui itu, gurunya dan beserta teman-temannya ini membawa ia ke hadapan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, "Wahai anakku, apakah betul engkau tidak bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang biku?" "Iya, Bhante." "Lalu apakah bila kamu menjadi seorang perumah tangga, apakah kamu memiliki modal?" "Memiliki, Bhante, karena saya memiliki warisan berupa 1000 panak emas." "Apakah itu cukup?" kata Sang Buddha. "Bila kamu hidup sebagai seorang perumah tangga, kamu harus memiliki rumah, memiliki alat untuk bekerja. Kalau kamu memiliki ladang, kamu harus memiliki kerbau. Kamu harus memiliki pakaian, perabotan dan lain sebagainya. Bila bermodalkan itu, tidak akan pernah cukup." Dikatakan oleh Sang Buddha, walaupun raja dunia pun yang dia bisa memanggil hujan emas dan hujan berlian, harta sebegitu banyak pun tidak akan pernah cukup bila untuk memenuhi kesenangan. Kemudian Sang Buddha juga menceritakan lebih dalam lagi, yaitu kisah dari Mandatu. Mandatu ini adalah salah satu raja dari 41 Maharajika dan juga sebagai penguasa di alam surga Tawatimsa, yang ia berkuasa dengan raja para dewa, yaitu Saka. Ia menikmati begitu banyak kesenangan alam surgawi, tetapi ia juga masih tidak merasa puas. Bahkan ia menginginkan bahwa alam surga Tawatimsa hanya untuk dirinya saja. Tapi karena ia gagal mendapatkan itu, ia menjadi menua dan sinar dewanya ini menjadi redup. Seorang dewa mengalami peredupan sinarnya dan juga mengalami penuaan, itu dikatakan tanda-tanda ia kehidupannya di alam dewa akan segera berakhir. Terbukti setelah itu ia meninggal di alam dewa, bahkan ia terlahir di alam manusia, yang dimana dalam alam manusia kehidupannya pun tidak lama. Itulah Bapak Ibu Saudara, bila kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, pada akhirnya membawa pada penderitaan untuk diri kita sendiri. Jadi penting untuk kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Bahaya yang selanjutnya adalah bahaya dari ikan buas, yaitu nafsu terhadap lawan jenis. Kerugian bila kita terjebak pada hal ini adalah hilangnya fokus. Saat kita memikirkan lawan jenis secara terus menerus, kita mau mengerjakan apa saja itu sulit, karena pikiran-pikiran kita mengarah pada lawan jenis kita. Mau saat bekerja, melakukan hal-hal keseharian, itu juga akan membawa kita untuk memikirkan lawan jenis kita. Kemudian adalah yang kedua adalah kehancuran, baik itu secara reputasi atau nama baik maupun karir. Saya sempat membaca di media sosial, ada seorang pengusaha muda yang ia memiliki perusahaan AI. Bapak Ibu Saudara tahu toh AI yang sekarang sedang berkembang, kecerdasan buatan. Nah, di Cina ini ada seorang pemuda yang ia berhasil mengembangkan AI, dan perusahaan ini sedang naik-naiknya sebenarnya. Tetapi karena ia berselingkuh terhadap sekretarisnya dan diketahui oleh karyawan-karyawannya dan dipublikasikan, pada saat itu juga nama baiknya juga menjadi tercoreng. Dan juga perusahaan besar itu kalau ada isu-isu seperti ini, itu dapat mengguncang karena nilai saham atau nilai perusahaan ini bisa sangat terdampak. Karena kesalahan ini, karena sebenarnya ia telah memiliki keluarga, itulah yang menjadi kesalahannya.
karena ia terpikat oleh lawan jenis yang lain. Karena itulah ia menjadi reputasi atau nama baiknya menjadi rusak, dan juga karirnya menjadi rusak atau menjadi hancur. Kemudian adalah perasaan bersalah atau takut. Saat seseorang menyembunyikan kesalahan, ia akan merasa cemas, takut, dan merasa bersalah. Saat seseorang tidak setia pada pasangannya, ia mau kemanapun ia akan takut, karena takut diketahui. Dan juga ia akan, walaupun pasangan tidak mengetahui, karena ia tahu dia melakukan hal yang salah, ia akan terus diliputi dengan rasa yang bersalah, sehingga mau apapun yang dia lakukan, ia tidak bisa konsentrasi. Kemudian adalah yang terakhir adalah perpisahan atau kehancuran dalam rumah tangganya. Yang semula rumah tangganya ini bahagia-bahagia saja, karena terpikat oleh lawan jenis, rumah tangganya menjadi hancur, baik itu seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Kalau sudah berselingkuh, pasti lama-lama akan hancur juga rumah tangganya. Karena apa? Karena kepercayaan sudah hilang, karena rasa dihianati. Jadi pada akhirnya itu akan membawa pada kehancuran. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat atau bukti dari bahaya-bahaya ini adalah kisah dari Bante Nanda. Bante Nanda ini adalah masih adik tiri dari Sang Buddha, yaitu mamah dari Bante Nanda ini adalah ibu sambung dari Sang Buddha. Sebelum sebagai seorang biku, Bante Nanda ini adalah seorang pangeran, yang dimana seorang pangeran pasti akan dijodohkan, apalagi kerajaannya memiliki kekuasaan. Ia dijodohkan oleh seorang perempuan yang sangat begitu cantik, sehingga dikatakan ia adalah Janapadi Kalyani, yaitu adalah wanita yang dikatakan tercantik di kerajaan itu. Di saat hari pernikahan Pangeran Nanda ini, Sang Buddha mengunjungi kerajaannya. Nah, mau tidak mau Pangeran Nanda ini menemani Sang Buddha, dan juga harus mengikuti Sang Buddha. Nah, sedangkan sebenarnya keluarga dari Sang Buddha ini banyak yang sudah hidup sebagai pabajita atau sebagai bikuni, biku, ataupun samanera. Kemudian Sang Buddha saat berkunjung itu memberikan pata atau bowl kepada Pangeran Nanda. Karena rasa tidak sungkan mungkin atau tidak enak kepada Sang Buddha, ia mengikuti Sang Buddha secara terus-menerus, karena Sang Buddha belum mau menerima bowl ini kembali. Jadi Bante Nanda masih terus memegang bowl ini, sehingga Pangeran Nanda ini akhirnya mengikuti Sang Buddha kembali ke wihara. Dan lama-kelamaan ia mendapatkan upasampada atau menjadi seorang biku. Tapi saat menjadi seorang biku, ia tidak bisa berkonsentrasi dalam berlatih, karena ia mengingat bahwa di luar sana ada istri yang begitu cantik yang menunggunya. Ada kesenangan-kesenangan yang menunggunya di luar sana, sehingga ia tidak bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena Sang Buddha mengetahui bahwa Bante Nanda ini masih memiliki keterpikatan terhadap lawan jenis yang begitu kuat, Sang Buddha mengajak Bante Nanda ini ke alam surga Tawatimsa. Saat di situ Sang Buddha mempertanyakan, manakah yang lebih cantik, istrimu atau dewi-dewi yang ada di alam surga ini? Bante Nanda menjawab, bila dibandingkan istri saya dengan dewi-dewi yang ada di alam surga ini, istri saya itu seperti monyet yang terbakar, begitu buruk rupa. Bahkan di dunia itu istrinya adalah yang dikatakan yang tercantik. Sang Buddha mengatakan kepada Bante Nanda, bila kamu berlatih dengan sungguh-sungguh, kamu akan bisa mendapatkan dewi-dewi ini.
Kenapa Sang Buddha mengatakan hal seperti itu? Karena bila kita berlatih sungguh-sungguh untuk terlahir di alam dewa itu tidaklah susah, sangat mungkin untuk dicapai. Dan dikatakan juga bila di alam dewa itu seperti raja para dewa Saka, ia memiliki dewi-dewi, banyak dewi-dewi yang mengelilinginya. Karena mengetahui hal ini, Bante Nanda ini menjadi semangat dalam berlatih. Tetapi karena para biku yang lain mengetahui motivasinya untuk serius berlatih adalah untuk memperoleh para dewi di alam surga, ia menjadi dicela oleh para biku yang lain. Karena dicela inilah ia menjadi malu, menjadi diliputi rasa bersalah, sehingga ia membuang cara pandangnya yang salah dan ia berlatih dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya ia bisa mencapai tingkat kesucian arahanta. Itulah Bapak Ibu Saudara, dari kisah Bante Nanda saat ia terjebak pada kesukaan terhadap lawan jenis, ia menjadi tidak fokus dalam berlatih. Demikian juga reputasinya menjadi hancur. Hancur karena apa? Karena memiliki tujuan yang salah dalam berlatih. Kemudian juga ia diliputi rasa bersalah karena motivasinya dalam berlatih itu salah. Dari kisah dari Bante Nanda ini kita bisa belajar bahwa kalau kita masih memiliki kesenangan-kesenangan, baik lawan jenis atau nafsu indria, itu hanya menjadi penghalang bagi kita untuk pada akhirnya maju atau terbebas dari penderitaan. Setelah mengetahui 4 bahaya ini, kita tentu saja tidak diam saja. Kita harus mencari cara untuk mengatasi 4 bahaya ini. Dan itu pun juga telah diajarkan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah praktik dana. Praktik dana ini adalah belajar melepas. Bila kita sudah biasa melepas, kita akan gampang dari melepas yang kecil-kecil. Karena terbiasa melepas hal yang kecil-kecil, pada akhirnya kita juga bisa melepas berkaitan dengan kesenangan-kesenangan panca indera, kesenangan terhadap harta, kesenangan terhadap fasilitas, kesenangan terhadap makanan, kesenangan terhadap atau melepas kesenangan terhadap lawan jenis pada akhirnya. Kemudian adalah praktik kemoralan. Dengan cara kita mempraktikkan kemoralan dengan baik, kita jadi memiliki pagar ataupun jadi memiliki pengendalian diri. Kalau seseorang yang sudah terbiasa mengendalikan diri, bila ia mau melakukan hal-hal yang tidak baik, ia tidak sanggup karena sudah terbiasa untuk melakukan praktik-praktik yang baik. Kemudian yang ketiga adalah praktik samadhi atau meditasi. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena seseorang yang terbiasa belajar meditasi atau praktik meditasi, ia terbiasa untuk mengendalikan pikiran. Meditasi Buddhis itu berbeda dari meditasi yang lain. Meditasi Buddhis itu pasti memiliki objek untuk fokusnya pikiran. Jadi kalau dikatakan praktik meditasi itu mengosongkan pikiran, itu adalah hal yang salah. Karena meditasi Buddhis itu pasti memegang objek, baik itu nafas, mengetahui adanya nafas, baik nafas keluar atau nafas masuk, objek cinta kasih, perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, objek seperti kasina atau cahaya, dan lain sebagainya. Pasti ada objek. Karena pikiran manusia itu memiliki 2 kecenderungan. Entah ia merencanakan masa depan atau menyesali masa yang lampau. Jadi penting untuk tidak membiarkan pikiran ini mengembara ke masa depan ataupun masa lampau. Makanya pentingnya objek meditasi ini.
Dengan cara kita berpraktek meditasi atau membiasakan pada objek meditasi, berkonsentrasi pada objek meditasi, itu sebenarnya kita sedang melatih pikiran kita. Dengan kita memiliki pengendalian terhadap pikiran, maka ucapan dan perbuatan kita pasti juga akan terkendali. Karena dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran ini adalah pelopor. Jadi dari pikiran, setelah dari pikiran baru kita ucapkan, baru kita lakukan. Dengan kita memiliki pengendalian terhadap pikiran, sebenarnya kita juga memiliki pengendalian terhadap ucapan dan maupun perbuatan kita. Kemudian yang keempat adalah pengembangan panya atau kebijaksanaan. Pengembangan panya di sini adalah, atau kebijaksanaan ini adalah yang bersumber dari pengetahuan, baik pengetahuan secara umum ataupun pengetahuan dhamma. Dengan semakin kita mengetahui banyak pengetahuan, kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan cara mengetahui baik dan buruk, kita juga mengetahui mana yang pantas untuk dipraktikkan, mana yang tidak pantas untuk dipraktikkan. Di mana apa yang dilakukan itu membawa pada duka, mana yang dilakukan itu membawa pada kebahagiaan. Itulah Bapak Ibu Saudara cara mengatasi 4 bahaya ini. Kemudian sebelum saya mengakhiri pembabaran atau diskusi Dhamma ini, saya ingin memberitahu manfaat dari menghindari bahaya-bahaya ini. Yang pertama adalah, kalau kita menghindari bahaya-bahaya ini adalah loba dosa moha pasti akan berkurang. Kemudian akan disenangi oleh banyak orang. Tentu seseorang yang tidak mudah marah, setia pada pasangan, dan juga sabar, tidak rakus, tentu akan disenangi oleh banyak orang. Bila kita memiliki sifat-sifat kebalikannya, kita rakus, kita egois, kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita juga tidak setia pada pasangan, kita menjadi orang yang pelit. Siapa yang mau dekat dengan orang yang seperti ini? Kemudian adalah ketakutan dan kekhawatiran berkurang, karena perilaku kita terjaga, karena nama baik kita terjaga. Dengan begitu ketakutan dan kekhawatiran kita akan berkurang. Kemudian adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat juga akan berkurang. Yang kelima adalah juga hidup lebih tenang dan bahagia. Yang terakhir adalah namanya akan harum terdengar. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menghindari bahaya-bahaya yang telah diuraikan seperti tadi. Ya, semoga apa yang saya uraikan pada malam hari ini membawa pada kemajuan bagi Bapak Ibu Saudara. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa praktik Dhamma dengan lebih baik, yang akhirnya bisa mengkondisikan kebahagiaan dan juga kemajuan, sehingga Bapak Ibu Saudara pada akhirnya bisa terbebas dari penderitaan-penderitaan. Akhir kata, Sapi Sata Bantu Sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.